Hai teman-teman semua, pernah gak sih kalian ngerasa kesel banget pas lewat jalan yang rusak parah, lubangnya di mana-mana, bikin ban bocor, bikin macet, terus di saat yang sama kita mikir, perasaan gue udah bayar pajak motor tepat waktu, dan juga dipotong pajak penghasilan gue. Terus duitnya kemana? Kok jalannya kayak gini? Nah, kalau teman-teman pernah mikir kayak gitu, kalian semua nggak sendiri, itu adalah perasaan yang sangat valid dan dirasakan oleh jutaan orang di Indonesia. Oke, kita mulai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jainal Arifin dengan NIM 192402116. Dalam video tugas mandiri bahasa Indonesia kali ini, saya tidak akan membahas tutorial cara mengisi formulir pajak yang membosankan. Tapi, kita akan membedah akar masalahnya secara ilmiah. Kenapa kita malas bayar pajak? Dan apa hubungannya dengan transparansi pembangunan infrastruktur di kota kita? Topik yang saya bawa hari ini adalah korelasi transparansi infrastruktur terhadap moralitas pajak. Mari kita bicara, mari kita bicara fakta. Pajak itu adalah tulang punggung negara. Tanpa pajak negara ini berhenti beroperasi. Tapi faktanya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia itu masih sangat fluktuatif. Masih naik dan turun. Banyak pengamat bilang, orang Indonesia itu literasi pajaknya rendah atau ekonominya memang lagi sulit. Tapi menurut riset saya, masalahnya bukan cuma di dompet, tapi di kemauan psikologis kita. Coba lihat data ini. Kontribusi pajak ke APBN itu 80%. Besar sekali. Tapi tax rasio kita cuma di kisaran 10 standar global. Ini sangat rendah dibandingkan standar global. Kenapa? Masyarakat karena ada gap atau kesenjangan ekspektasi. Masyarakat merasa ada jurang pemisah. Kita sudah menunaikan kewajiban berpajak, tapi hak yang kita terima, infrastruktur, seringkali tidak sesuai standar. Ketika kita melihat jalan yang rusak, kunjung diperbaiki, muncul pertanyaan mendasar, kemana uang pajak yang telah kita bayar? Dalam dunia perpajakan modern, kita mengenal sistem self-assessment. Artinya, negara percaya sama kita untuk hitung dan bayar pajak sendiri, tapi kepercayaan itu harus dua arah. Kalau wajib pajak tidak percaya pada pengelola dananya, maka akan muncul resistensi. Ini bukan lagi soal hukum pidana atau denda. Ini soal kontrak sosial yang dirasa tidak adil. Ada teori menarik namanya Fiscal Exchange Theory. Ini simpelnya bilang gini, pajak itu adalah harga dan infrastruktur adalah barang yang kita beli. Bayangkan kalian beli barang di toko online, harganya mahal, pajaknya tinggi, tapi pas barang nyampe ternyata rusak atau kualitasnya jelek. Itu jalan berlubang. Apa yang kalian rasakan? Marah kan? Kecewa? Nah, itulah yang terjadi pada psikologi wajib pajak saat ini. Apalagi di tahun 2024 hingga 2025. Apalagi di tahun 2024 sampai 2025 ini, kepercayaan publik sempat teruji. Kita sering dengar berita oknum pejabat pamer harta, kasus korupsi proyek. Hal-hal seperti ini menciptakan scaring effect atau luka pada memori kolektif masyarakat. Akibatnya apa? Orang jadi skeptis. Orang jadi males lapor SPT tahunan. Terutama kita, masyarakat kota, kaum milenial dan Gen Z, kita kritis. Kita ini data driver. Kita bisa buka internet dan lihat. Oh, di negara sana pajaknya segini, fasilitasnya MRT, trotoar lebar, taman kota bagus. Terus kita bandingin sama kota kita. Masalah utamanya adalah black box atau ruang gelap informasi. Pemerintah tahu semua data kita, tapi kita buta soal detail alokasi uang kita.
asimetris informasi. Inilah yang diisi oleh kecurigaan. Lalu solusinya apa? Apakah kita berhenti bayar pajak? Tentu tidak. Itu malah bikin negara kolaps. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia teknologi, saya melihat solusinya ada di transparansi berbasis digital. Bayangkan kalau aplikasi pajak kita punya fitur geotagging, fitur pelacak manfaat pajak. Jadi pas kita buka HP, kita bisa lihat peta di sekitar rumah kita. Terus ada pin lokasi yang bilang, Jalan Jenderal Sudirman ini sedang diaspal ulang menggunakan dana pajak tahunan 2024 sebesar 2 miliar rupiah. Kalau ada fitur ini, kita bisa validasi langsung. Oh, beneran dibangun nih. Rasa bangunnya dapat. Validasi kontribusinya dapat. Pemerintah juga harus ninggalin cara lama yang cuma kasih laporan PDF tebal. Kita butuh dashboard real time. Kita butuh visualisasi data yang transparan dan sampai kesatuan terkecil. Dengan teknologi ini, kita dapat 3 hal sekaligus. Akuntabilitas itu sudah dilakukan. Akan ada diawasi. Dengan teknologi ini kita dapat 3 hal sekaligus. Korupsi susah dilakukan karena diawasi publik secara real-time. Marketing, ini bukti pembangunan fisik adalah iklan pajak yang paling baik. Akan menambahkan rasa keinginan masyarakat bayar pajak sendiri, nggak perlu ditagih lagi. Ada rasa kebanggaan bagi warga negara kita. Jadi kesimpulannya teman-teman, pertama, transparansi infrastruktur itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap kepercayaan kita. Kedua, ketertutupan informasi adalah musuh utama kepatuhan pajak. Dan yang ketiga, teknologi untuk tech adalah kunci untuk memperbaiki hubungan antara negara dan warganya. Kita harus jadi smart cities. Nah, kita harus jadi smart citizen. Kita taat bayar pajak, tapi kita juga kritis menuntut transparansi. Mari kita kawal uang pajak kita untuk pembangunan yang nyata dan berkualitas. Saya, Jenal Arifin, dengan NIM 19240-216. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bayar pajak dan jangan lupa awasi penggunaannya.